Salam guru penggerak, Bapak dan Ibu guru hebat. Dalam video kali ini kami berlima akan membagikan hasil diskusi kelompok kami dalam ruang kolaborasi sesi 1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Berikut skenario pembelajaran yang telah kami bahas bersama. Pertanyaan pertama, dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Pertanyaan kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yang pertama, kesiapan belajar. Di awal pembelajaran, Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu. Pak Dudidam juga menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Yang kedua, minat belajar. Pak Dudidam meminta murid secara individu. Murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Kemudian, ia memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk, jasa, atau acara. Yang ketiga, profil belajar murid. Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya, sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Lalu ia memberikan tugas individu dengan membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Hal ini tergolong profil belajar murid kinestetik. Pak Dudidam juga meminta murid melakukan kegiatan tulis berbagi dengan pasangan lain. Hal ini tergolong profil belajar murid auditori. Pertanyaan ketiga, strategi pembelajaran diferensiasi apa yang digunakan? Berikut jawabannya. Diferensiasi konten. Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaan skenarionya adalah skenario 1 bersifat lebih konkret dan terstruktur dengan petunjuk langkah demi langkah dan mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Skenario 2 kurang terstruktur dan lebih terbuka dibandingkan skenario 1. Skenario 3 bersifat konseptual dan terbuka dan membutuhkan riset. Diferensiasi proses.
Pak Dudidam melakukan kegiatan pembelajaran yang bervariasi untuk mengakomodir gaya belajar peserta didik yang beragam, yaitu kerja individu atau berpasangan, kerja kelompok keci, diskusi seluruh kelas, diferensiasi produk. Pak Dudidam menugaskan siswa mengisi T-chart dengan menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu. Pak Dudidam menugaskan siswa membuat iklan tertentu sesuai kemampuannya. Pertanyaan keempat, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Berikut jawabannya. Assessment for Learning, Pak Dudidam mengajukan beberapa pertanyaan pemandu di awal pembelajaran. Assessment as Learning, penilaian selama proses pembelajaran berlangsung, saat murid berdiskusi berpasangan, dalam kelompok kecil, maupun dalam kelompok besar. Assessment of Learning, penilaian hasil produk iklan yang dibuat oleh murid. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Semoga menginspirasi. Salam sehat dan bahagia. Terima kasih.